Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 140, Kematian. Kepala si Tu King Yue melayang tinggi ke udara dengan mata terbelalak tak percaya. Dia tidak tahu. Meskipun Jian Wushuang hanya berada di alam inti emas mendalam, kekuatan aslinya jauh lebih mengerikan. Di benteng Clearwater, dia bertarung dengan dua pembunuh bertopeng ungu pada saat yang sama dan membunuh satu orang secara langsung. Meskipun dia tidak berada di alam kekosongan Yin Yang, dia lebih kuat daripada prajurit biasa di alam itu. Bagaimana mungkin kurungan itu bisa menjebaknya? Menguasai. Melihat kepala si Tu King Yue melayang di udara, semua prajurit keluarga Situ di daerah itu sangat ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Setelah berbalik, Jian Wushuang berjalan ke dalam sangkar. Dia memotong pilar sangkar dengan pedangnya dan muncul di hadapan Ji Wuyue. "Bibi," suara Jian Wushuang bergetar. Ji Wuyue hanya duduk di sana dengan linglung. Sampai dia mendengar Jian Wushuang memanggilnya, matanya bersinar samar. "Kamu adalah Wushuang?" Ji Wuyue bertanya dengan suara yang dalam dan serak. "Ya, ini aku." Jian Wushuang mengangguk penuh semangat dan berkata, "Bibi, aku di sini untuk membawamu pergi." Setelah berkata demikian, Jian Wushuang langsung memeluknya dan berjalan keluar. Di pintu keluar ruang rahasia, ada begitu banyak prajurit dari keluarga Situ yang menghalangi pintu. "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Jian Wushuang berteriak dengan suara dingin dan menatap sekeliling dengan niat membunuh. Semua prajurit dalam keluarga Situ sangat ketakutan sehingga mereka semua minggir, memberi jalan bagi mereka. Jian Wushuang membawa Ji Wuyue keluar dari keluarga Situ, dan kemudian mereka duduk di Griffin menunggu di luar dan terbang menjauh. Setengah hari kemudian, Jian Wushuang kembali ke gua lagi, bersama Ji Wuyue. Anying masih terbaring di tanah di dalam gua. Teriakannya yang gila telah mereda karena tenggorokannya yang serak. Namun, wajahnya yang berkerut dan matanya yang gila menunjukkan bahwa ia sangat menderita. Jian Wushuang dengan hati-hati membiarkan Ji Wuyue berbaring di dinding gua, dan kemudian dia berjalan menuju Anying. "Berikan aku penawarnya." Jian Wushuang berteriak dingin dengan nada memerintah. Anying dengan paksa mengangkat kepalanya, melirik Jian Wushuang dan Ji Wuyue, lalu dia mencibir dan berkata, "Jian Wushuang, kamu ingin menyelamatkannya sekarang?" "Haha, tidak masuk akal, konyol. Racun penggigit jantung telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Aku tidak punya penawarnya, bahkan jika aku punya dan memberikannya kepadamu, itu tidak akan mempan lagi. Kau terlalu meremehkan racun penggigit hati." "Haha." Anying tertawa seenaknya. "Pia." Jian Wushuang menamparkan wajahnya dan berkata, "Bajingan." "Wushuang." Suara Ji Wuyue terdengar dalam dan serak. "Bibi." Jian Wushuang bergegas berjalan ke arah Ji Wuyue dan berjongkok di depannya. "Aku sangat mengerti tubuhku. Memang benar aku hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup dan tidak ada yang bisa menyelamatkanku," kata Ji Wuyue sambil tersenyum. "Aku tidak menyesal sekarang karena aku punya kesempatan untuk melihatmu dan bajingan tua itu lagi sebelum aku mati. Wushuang, berikan aku pisau." "Hah?" Jian Wushuang sedang linglung. "Aku sendiri yang ingin membunuhnya." Suara Ji Wuyue bergetar, menatap Anying dengan tatapan penuh kebencian dan kejam. "Baiklah." Jian Wushuang mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan belati dari cincin interspatialnya dan memberikannya kepada Ji Wuyue. Ji Wuyue dengan susah payah mendatangi Anying dan membalikkan tubuhnya sehingga dia menghadap ke atas. "Haha, Ji Wuyue. Bagaimana dengan racun penggigit hati?" Anying menatap Ji Wuyue dengan senyum muram. Ji Wuyue tidak menjawabnya. Namun, dia perlahan menusukkan belati itu ke pahanya, bukan ke organ vitalnya. "Hahaha, ayo bunuh aku, siksa aku. Apa siksaan yang aku alami dibandingkan dengan siksaan yang kamu alami selama bertahun-tahun ini? Ji Wuyue, kau sungguh menyedihkan. Kau adalah wanita cantik luar biasa yang hanya kalah dari adikmu, Ji Wumeng, di klan Ji. Begitu banyak ahli yang pernah terpikat oleh pesonamu. Tapi sekarang, lihatlah dirimu, sosok yang seperti hantu. Menyedihkan, sungguh menyedihkan." Anying menggeram dengan marah. Ji Wuyue tidak mengatakan apa-apa, hanya terus menusukkan belati itu ke tubuhnya berulang kali. Satu persatu, dia telah menikamnya lebih dari 50 kali berturut-turut. Pada saat ini, suara Anying terdengar samar dan hampir tidak bisa bernapas. Kemudian Ji Wuyue mengangkat belati di tangannya dan dengan brutal menusukkannya ke jantungnya pada napas terakhirnya. Anying langsung meninggal. Setelah membunuh Anying dengan tangannya sendiri, seluruh tubuh Ji Wuyue gemetar, tetapi ada juga kegembiraan yang terlihat di matanya. Jian Wushuang hanya bisa menatap dingin apa yang dilakukan bibinya. Namun, dia merasa malu dan bersalah saat berhadapan dengan bibinya, Ji Wuyue. "Wushuang." Ji Wuyue tiba-tiba berbalik. "Bibi."
Jian Wushuang mengangkat kepalanya. SHUA. Darahnya tumpah di wajah Jian Wushuang dan dia benar-benar tertegun. Melihat Ji Wuyue menusukkan belati ke jantungnya sendiri. Meskipun Ji Wuyue memuntahkan darah, dia tersenyum. Setelah menderita bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk membuangnya. Wushuang. Jangan lupakan hutang darah klan Ji. Tapi sekarang kamu tidak cukup kuat dan sebaiknya kamu tidak bertarung melawan menara bulu darah secara langsung. Terlebih lagi, aku melihat ayahmu. Meskipun sudah 3 tahun berlalu, dia masih hidup. Begitu dia selesai berkata demikian, Ji Wuyue menatap Jian Wushuang sekali lagi lalu perlahan-lahan dia terjatuh. Tercengang, Jian Wushuang berdiri di sana, terpaku di tanah. Ia tersadar setelah beberapa lama dan menatap bibinya yang sudah meninggal. Ah! Raungan dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya terbang ke surga ke-9 pada saat ini. Gemuruh, bahkan Void pun bergemuruh seolah menggemakan raungan amarahnya. Setelah beberapa saat, semuanya akhirnya tenang. Guntur pun berhenti, dan hujan lebat yang berlangsung seharian penuh pun berhenti. Di sebuah bukit yang tidak diketahui, Jian Wushuang berlutut di depan sebuah batu nisan yang tidak disebutkan namanya. Sambil memegang erat-erat kedua tangannya dan menatap batu nisan itu, dia bersujud 3 kali dengan keras. Bibi, beristirahatlah dengan tenang. Aku bersumpah akan menagih hutang darah untuk klan Ji kita. Jian Wushuang berkata dengan nada tenang, tetapi dia jauh lebih gigih dan bertekad daripada sebelumnya. Menara bulu darah, semuanya disebabkan oleh menara bulu darah. Wajah Jian Wushuang sedingin es. Tapi Bibi benar. Aku tidak cukup kuat, aku masih jauh dari kata cukup kuat. Meskipun aku bisa membawa kerugian bagi menara bulu darah, aku tidak bisa membalikkannya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum aku bisa mencabutnya. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatanku. Jian Wushuang memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan kekuatan. Tinggal di Suotung selama 2 tahun, dia telah banyak berkembang dan bahkan bisa membunuh pembunuh bertopeng ungu biasa. Namun, kekuatannya masih jauh dari apa yang dibutuhkan untuk menghancurkan Blood Feather Tower. Lebih baik kembali ke Istana Naga dulu. Jian Wushuang segera berangkat.